Selamat sore. Kita kembali lagi ke acara fokus grup diskusi bersama Radar Bali, grup Jawa Pos. Hari ini kita di studio sudah kedatangan beberapa seniman muda yang berproses di Bali ya. Kita kedatangan Mods Satriolang, Eka Pranita Dewi dan Dwi S. Wibowo ya. Nah, hari ini kita akan bersama mereka mengupas suka duka bisa dikatakan ya, karena semua sudah tahu di tahun 2020 ini ada pukulan telak terhadap Pulau Bali. Perekonomian kita tergerus hingga 12,28% ya di kuartal 3, dan ya kita juga sangat berduka karena terhitung sejak Desember 2020 sudah ada tercatat 500 kematian ya, dan ini juga imbas dari pandemi yang tidak terhindarkan ya. Dan kita sekarang di awal 2021 ini menghadapi keputusan telak lagi oleh pemerintah pusat. Kita mengikuti pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM, dan menimbulkan serba-serbi ya, baik di kalangan pengusaha, juga anak peserta didik, siswa yang sudah sangat kangen sama sekolah tapi akhirnya harus bekerja dari rumah, gurunya, muridnya belajar dari rumah. Dan kita akan dengarkan hari ini bersama 3 narasumber kita, bagaimana sih seniman bekerja di masa pandemi. Di 2021 ini bagaimana mereka berkarya dan tetap bertahan. Apakah mereka punya bisnis sampingan atau punya job-job yang masih bisa diperjuangkan, atau mengekspor karya mereka ke luar negeri, seperti bagaimana cara pengusaha kita bertahan di Bali ini lewat ekspor pernak-perniknya. Oke, kesempatan pertama kita akan berikan kepada Mods Satriolang. Dia adalah seorang penyair, dia seorang seniman, teaterwan ya. Dan di masa pandemi ini, di penghujung tahun 2020, dia masih bisa menghasilkan karya musikalisasi puisi ya. Di Sela Gelombang ya, Mods ya. Judulnya Danu Maya. Danu Maya ya. Kita bisa awali pembicaraan kita dari Danu Maya ini. Apa maknanya, filosofinya seperti apa? Apakah itu artinya dia menyerah, mengatakan mengatakan angkat tangan di awal 2021 ini, atau bagaimana? Mari kita berikan kesempatan sekitar 10 menit untuk Mods. Silakan Mods. Dari sekarang. Oke, selamat sore kawan-kawan Radar Bali yang berbahagia. Senang bersama Dea Kadek Surat Kencana. Ini adalah penyair juga sebenarnya. Jadi kita kayak reuni di sore hari ini. Karena memang temanya 2021 bagaimana seniman bertahan dan berkarya, kan seperti itu. Kalau saya melihat memang pandemi ini pukulan bagi semua lini kehidupan, karena di saat ini benar-benar keangkuhan manusia itu digedor habis, ambruk, luluh lantak, dan kita ada pada posisi pause, maksudnya berhenti sejenak untuk, kalau kita bisa melihat, menggunakan momen ini untuk melihat, bercermin pada diri kita, pada kehidupan kita, pada proses yang mungkin lebih baik diawali dari diri sendiri ya, dari batin sendiri. Kemudian apakah capaian-capaian ataukah interaksi sosial bermasyarakat kita sudah benar, ataukah ada banyak hal yang ternyata memang harus kita berhenti sejenak gitu. Dalam tahap dalam kaitan secara ekonomi, tentu saja pandemi ini tidak hanya menyesakkan dada, tetapi memang semua tatanan hidup kita berubah ya, mulai dari pertemuan, menjaga jarak, pembatasan. Secara kesenimanan, kalau kami dari dunia teater, kemudian karena Pranita dan Dwi lebih banyak di penulisan kesastraan, walaupun saya juga menulis puisi, tetapi kalau di dunia kesenian teater, bagi saya pribadi itu sangat terpukul, karena dalam proses penggarapan naskah teater tentunya kita memerlukan kontak fisik, kemudian mulai dari reading, pendalaman karakter, sampai blocking, sampai pementasan, yang biasanya kita memang membutuhkan
the real person untuk nonton ya. Jadi manusianya nonton, interaksinya ada. Kemudian memang ada alternatif menggunakan jalur digital atau virtual. Yang kalau saya pribadi agak gitu, yang oh lord gitu kan. Kalau virtual tuh kurang nendang, kurang pedes, kurang puas ya. Karena tepuk tangan penonton, reaksi dalam panggung yang live yang memang peristiwa dihadirkan tuh memang tidak bisa diulang atau diedit gitu kan. Kalau film kita bisa ulang lagi, kalau teater pertarungannya yang satu hit itu. Demikian. Kalau untuk karya memang kebetulan Teater Sastra Ulang kita meluncurkan album musikalisasi puisi yang berjudul Dan Maya. Karena kehantam ekonomi juga, saya kehabisan uang, kemudian tetapi kalau ini bisa diakalin di mana-mana orang pada virtual, jadi ya konsepnya albumnya dirilis secara virtual juga, menyesuaikan dengan kondisi. Secara pribadi saya sebagai seniman, tentunya inspirasi apapun proses kreatif itu sebenarnya tidak terlalu banyak berpengaruh pandemi atau tidak pandemi, karena memang yang lebih berpengaruh adalah proses interaksi sosial sebagai seniman, kemudian secara ekonomi itu yang luar biasa memukul. Demikian kira-kira. Oke, Semeton Radar Bali sebenarnya Mods ini kerja sampingannya itu di kapal pesiar. Kerja utamanya nyeniman ya. Jadi setelah dia pulang dari berlayar 6 bulan 8 bulan, dia kembali ke tanah Bali, uang hasil jerih payahnya itu tidak dibelikan rumah, tidak dibelikan aset tanah, tetapi dibuang-buang untuk bersastra. Jadi dia juga bikin event sastra ulang ya. Ada lomba baca puisi, lomba musikalisasi puisi, bahkan lomba teater juga ya. Festival film 4. Ya, jadi golongan seperti Mods ini golongan orang yang mungkin dalam tanda petik gila ya. Di saat orang menyimpan, membeli aset, jadi ketika dia tidak punya uang dia bisa jual ya. Ini yang dibuat buku puisi yang notabene sebenarnya sulit laku. Jadi Semeton Radar Bali kalau ketemu buku Mods Satria Welang di mana kumpulan antologi puisi, kumpulan bersama, silahkan dibeli. Tolonglah dibeli ya, karena kerja sampingannya kapal pesiar itu masalahnya. Dan sekarang nggak bisa berlayar. Kapal pesiar ini memang satu unik kehidupan yang memang secara pribadi saya mendapatkan entah keajaiban atau mukjizat, di mana keinginan saya secara pribadi sesungguhnya pengen tahu luar negeri secara kasar, bagaimana sih rasanya mendaratkan kaki di Jepang, di Amerika. Tentunya karena dana dan jalur kesenian untuk di teater modern itu agak sulit ya. Maksudnya kalau untuk tari tradisi atau kontemporer lebih mudah, kayak Jasmine Okubo, dia bisa mentas kemanapun, lebih celahnya lebih ini. Pelukis juga kan pameran segala macam. Tetapi untuk teater ini karena kolosal, kosnya besar, sehingga ada di satu titik impian saya untuk bisa keluar negeri dengan kesenian teater modern itu saya hancurkan, dan saya mencari celah lagi. Oke, mungkin lewat jalur kapal pesiar suatu hari memang ada kesempatan untuk bekerja di dunia kapal pesiar dalam posisi di entertainment sebagai technician. Saya pakai itu, kemudian pengalaman ternyata memang kehidupan kapal itu begitu luar biasa juga, karena kita akan terserabut dari akar budaya kita, siapa kita, orang tua kita, keluarga kita, selingkuhan kita, pacar kita, semua out of far away. Seperti kayak ada jalan, kita bisa melihat tiba-tiba di Alaska, sebuah lautan yang begitu hening, membayangkan Indonesia sangat jauh, kawan-kawan, perseteruan kita, percintaan kita begitu jauh terlepas, dan kita fight di sana, berjuang atas nama bangsa Indonesia, karena kru kapal pesiar juga memiliki banyak ini ya persaingan, banyak kelompok antar negara juga. Bagaimana kita harus fight secara individu, kemudian kita apalagi saya kalau seniman itu ada pemikiran yang kita bebas atau enggak, daya kreatif itu langsung dirampas habis-habisan. Tapi beberapa pengalaman di kapal pesiar diwujudkan lewat karya sastra ya, maksudnya. Album Dan Maya ini salah satu karya puisi yang memang terinspirasi perjalanan di laut di kapal pesiar itu, karena memang kita yang merasa menjadi seseorang
ketika sudah di laut itu menjadi sebutir debu, harus kita berbicara dengan alam lebih banyak lagi, kemudian mendengar denyut kehidupan dan lebih kontemplatif sesungguhnya. Jadi lebih merindukan Bali ketika ada di samudra itu atau bagaimana? Ada kerinduan untuk berkarya sehingga ketika tiba di Bali berkarya lagi Bos ya? Iya, saya sendiri misalkan kontrak kerja 8 bulan atau 9 bulan, 6 bulan sebelum saya pulang itu saya sudah rilis sebuah program di mana entah itu festival film atau lomba drama, sehingga ketika saya datang waktu tidak terbuang lagi, peserta udah ready, kemudian kita grab, bayar, berangkat lagi, miskin lagi berangkat lagi. Miskin lagi berangkat lagi. Ya betul. Lalu ketika corona datang, ketika pandemi datang, ini membuat saya lebih sesungguhnya saya sangat terpukul dengan saat ini ya, ketika setelah 7 tahun seniman memiliki power secara ekonomi itu mau menjadi berbahaya karena dia akan menjadi unstoppable. Tetapi pandemi ini menyadarkan saya bahwa oke, sampai kapan kamu ingin memuaskan ego kesenimananmu untuk bisa melakukan apa saja. Jadi saya lebih wise untuk menggunakan uang. Nanti saya akan tanya-tanya lagi Mas. Sebenarnya belum sesi bertanya, tapi karena gairah saya begitu menggebu-gebu ya, akhirnya saya tanya dulu. Colongan. Baik, sekarang kita ke penyair kahyangan. Pranita Dewi. Putri Pranita Dewi ya. Hai. Karya terakhirnya dia dan monumental, Pelacur Para Dewa ya. Itu buku puisi yang sekarang masih banyak berserakan di gerai-gerai toko buku ya, karena memang peminat buku puisi sedikit. Jadi Semeton jangan lupa kalau ketemu buku puisi Pelacur Para Dewa, tolong disisihkan uangnya ya. Jangan hanya sibuk memberi kuota internet, juga baca puisi sekali-sekali. Karena kalau politik kotor, konon puisi yang bisa membersihkannya. Gitu. Oke, silakan Pranita Dewi. Halo, selamat sore semuanya. Senang sekali bisa berdampingan di sini, berkumpul meski mengikuti protokol kesehatan yang sudah dianjurkan. Ketika orang-orang berbicara tentang pandemi, tentu semua sudah tahu bahwa bagaimana dampak yang ditimbulkan oleh pandemi sendiri gitu ya. Tetapi kalau saya memang melihatnya dari dan memang sengaja memilahnya menjadi dua. Yang pertama, kalau berbicara dari sudut kesenian, dari segi kesenian, dari kacamata kesenian, saya merasa bahwa ini terjadi pada saya justru sebelum pandemi gitu, bahwa saya memang tipikal orang yang mempunyai pemikiran bahwa kita tidak bisa hidup 24 jam dengan idealisme kita. Ketika saya memilih jalan puisi itu, saya secara sadar mengakui itu bahwa masih banyak kayak puisi itu siapa sih yang membaca? Puisi itu apa sih yang bisa, kalau dari segi ekonomi ya, dari segi realistis, dari segi kehidupan, materi. Itu yang membuat akhirnya kalau saya secara pribadi memang membaginya menjadi dua, di mana saya berkesenian, maksud saya menulis, saya untuk menulis, atau saya memang bisa mencari pekerjaan untuk penghidupan saya, untuk menghidupi saya itu di tempat lain gitu. Nah, ketika pandemi ini terjadi, itu pula lah yang akhirnya saya dapatkan gitu. Di puisi, bagi saya yang pertama, pandemi ini bisa jadi sebuah kontemplasi kalau dari segi proses kreatif berpuisi ya. Jadi dia kayak semacam kontemplasi, kemudian kita tiba-tiba disajikan sebuah keheningan yang tadinya hiruk pikuk, waktu berjalan cepat, sekarang kita kayak disajikan sebuah drama yang hening, yang kembali lagi ke nol, yang kita harus kayak berkaca pada diri sendiri, atau mungkin bisa jadi depresi, bisa jadi depresi, atau mungkin bisa jadi kayak kok kita pada titik ini gitu. Di ranah proses kreatif, bagi saya pandemi ini tetap harus disikapi oleh
sebagai apa, tetap harus disikapi dengan sikap yang kreatif gitu. Bagaimana kemudian para seniman atau para penulis gitu bisa mengetahui, oh ternyata ada berbagai media yang dibangun selain media yang nyata. Oke, acara semua berubah menjadi virtual dan itu kayak proses belajar kita bareng-bareng gitu ya. Dan tentunya yang menarik itu bagi saya adalah kalau dari segi karya sendiri tiba-tiba bisa beralih ke ragam bentuk, beralih ke ragam media. Jadi bukan hanya kita yang bertemu kemudian kita membaca puisi, tetapi kita yang bertemu dengan kamera kemudian kita membaca puisi seolah-olah kamera di depan kita adalah ribuan mata yang menyaksikan kita. Itu kan media yang berbeda dan itu bagi saya menarik gitu. Ketika ada hal yang baru untuk bisa dimunculkan gitu, dan bagaimana hal baru itu bisa berkolaborasi dengan puisi ini sendiri gitu. Nah, tapi kemudian yang kedua adalah kehidupan harus berjalan terus kan gitu. Kita kayak nggak bisa, oke, hari ini puisi, jadi kayak hari ini mau makan apa, apalagi kalau saya sudah jadi ibu ya, jadi memang harus fokus juga sama anak saya dan banyak hal yang akhirnya bukan ini sama sekali bukan sikap sentimental atau sikap pesimistik sama puisi, tetapi bagi saya lebih kayak ke sebuah kesadaran dan bagi saya sih keberanian untuk mengakui bahwa oke, berdamai, oke, bahwa memang begini keadaan dan saya nggak bisa mencampur adukan itu gitu. Jadi ada saat saya di rumah yang saya harus jadi ibu, ada saat saya yang harus bekerja untuk memenuhi, untuk menghidupi, ada saat saya menulis puisi. Saya memang sengaja memilah-milahnya sih. Itu sih kalau dari saya. Baik, Semeton Radar Bali. Setelah ulasan dari Ibu Hosea ya, Ibu Hosea, jadi anak Pranita, cowok ganteng ya namanya Hosea, ayahnya seorang pemusik. Kita akan berlanjut dulu ya sebelum sesi tanya jawab. Kita akan berikan kesempatan kepada Ayah Tara, Dwi S. Wibowo. Salah satu karyanya yang sudah dibukukan itu kumpulan cerita pendek Khotbah, yang nanti penasaran dengan sosok tamu kita, bintang tamu kita hari ini, nanti bisa di Google ya, ditanya Google, ketik nama mereka dan akan ada identitas mereka. Yang tertarik juga nanti bisa tanya langsung ke channel kita ya, bisa minta nomor telepon, mungkin beli buku, minta tanda tangan, boleh, silahkan. Akan menimbulkan kedekatan ya, ada hubungan khusus, dan mencintai sastra adalah mencintai kehidupan itu sendiri ya. Itu yang membuat sebenarnya seniman itu bisa bertahan, bisa berdamai dengan keadaan ya. Jarang ada seniman yang frustasi, enggak, karena mereka hidup memang dari pilihan menjadi seorang seniman memang diawali dengan kegigihan, diawali dengan sikap sadar bahwa seniman kurang mendapatkan tempat di republik ini. Itu terlalu wah. Baik, kita dengarkan penuturan dari Dwi S. Wibowo. Silahkan Dwi. Oke, selamat sore, terima kasih. Kalau sebenarnya dibandingkan dengan Mas Mods atau Pranita, saya sendiri 100% sebenarnya menggantungkan hidup itu pada kesenian sebenarnya gitu. Selain ya dulunya saya awalnya dari menulis puisi, kemudian menulis cerpen, dan kemudian sekarang saya lebih banyak bekerja di seni rupa sebenarnya gitu. Jadi memang ya situasi pandemi ini mau tidak mau memang ya sebagaimana dirasakan oleh banyak seniman gitu, sangat memukul gitu, karena memang pada akhirnya dulu kesenian sangat bergantung kepada interaksi publik gitu. Sekarang pada akhirnya semua harus dibatasi gitu interaksinya gitu. Nah sebenarnya kayak ketika saya mengawali dulu proses menulis itu kan sebenarnya adalah sebuah aktivitas yang sebenarnya individual gitu. Nah pandemi ini juga sekaligus saya rasa mengembalikan saya pada situasi itu. Ketika sebelumnya saya bergeser bekerja di seni rupa itu saya lebih banyak membuat pameran, kemudian berkunjung ke studio seniman,
dan juga bertemu dengan banyak orang itu, pengunjung pameran, ngobrol satu persatu dan lain sebagainya. Tiba-tiba situasi pandemi datang, semua kegiatan pameran harus terpaksa dibatalkan karena memang tidak boleh membuat kerumunan publik. Akhirnya ya sudah gitu, kita mau berbuat apa gitu. Dan ternyata situasi itu memaksa kita, bahkan pada masa awal pandemi kita tidak boleh keluar rumah, sangat dibatasi aktivitasnya. Jadi kayak semacam kembali lagi mengunci pintu rumah dari dalam gitu, rasanya seperti itu. Tapi hal seperti itu memang menyiksa ketika sebelumnya kita bisa kemana-mana bebas. Dulu kita ketemu Mas Mot, ketemu Mbak Pranita, di mana bisa nongkrong di mana-mana bebas gitu sampai 24 jam gitu, sampai malam gitu. Tapi pada akhirnya kita harus mengunci diri, bertemu dengan diri sendiri, atau misalnya cuma dengan keluarga di rumah gitu, ngobrol itu saja, paling mengamati berita dari media. Itu pun juga pada waktu itu beritanya ya bisa dibilang menyeramkan gitu, akan seperti apa nih masa depan gitu. Bahkan bisa dibilang terutama di kesenian gitu, saya membaca beberapa analis dari internasional gitu, kayak situasi pandemi ini dibayangkan oleh misalnya ada satu orang kurator dari Inggris namanya Hans Ulrich Obrist. Dia menyebutkan, membuat sebuah analisa bahwa situasi pandemi Corona 2020 itu dia bayangkan sebagaimana situasi depresi ekonomi yang terjadi di Amerika tahun 1930-an gitu. Artinya bagi kami yang sebenarnya bekerja di seni rupa, inilah sebuah gambaran yang sebenarnya sangat gelap gitu, masa depannya akan seperti apa gitu. Situasi itu memang benar-benar kemudian shock iya gitu, membayangkan masa depan yang setitik cahaya pun sepertinya kita harus bersiasat nih, harus berbuat apa gitu. Apalagi ketika melihat banyak teman-teman yang di kesenian lainnya kemudian mulai mencoba melakukan adaptasi untuk bertahan hidup. Ada yang kemudian mulai mencoba membuat urban farming di rumahnya, bercocok tanam. Kemudian ada yang mulai beralih menjadi pengusaha berusaha beradaptasi dengan yang lainnya juga gitu, mencari penghasilan lainnya gitu. Nah di titik itu kemudian saya malah justru jadi melihat bahwa ini proses kembali gitu untuk saya melakukan pembacaan terhadap diri, pembacaan terhadap apa-apa yang selama ini saya lakukan gitu. Jadi saya lebih banyak melakukan riset sebenarnya ketika di situasi pandemi ini, sebagaimana ketika dulu masa awal belajar menulis gitu. Internal lebih banyak baca buku, lebih banyak ini, dan ternyata situasi ini juga sedikit menguntungkan gitu bagi saya gitu, karena ketika situasinya semuanya berubah menjadi virtual, ternyata ada banyak sekali akses yang sebenarnya selama ini saya bayangkan akan sulit digapai gitu, tapi ternyata menjadi begitu mudah. Di masa awal pandemi ini ada begitu banyak sebenarnya webinar-webinar internasional yang kemudian aksesnya menjadi sangat terbuka, seperti melimpah gitu datang gitu, informasinya gitu. Yang dulu mungkin kita bayangkan, oh pengen dengar kayak seperti Hans Ulrich bicara ini harus kemana gitu, atau paling bisa dapat rekaman dari YouTube gitu. Tapi kalau misalnya pada waktu itu di awal masa pandemi kemudian ada banyak sekali informasi webinar seni internasional yang kemudian kita bisa daftar secara gratis dan ikuti gitu. Bahkan bisa berinteraksi secara langsung dengan seniman ataupun kurator-kurator internasional gitu. Itu juga saya nilai sebagai sebuah keuntungan gitu. Artinya bahwa apa yang dulu kita lihat sebagai sebuah batasan, ketika seni atau situasi memaksa kita beralih ke wilayah virtual, ada celah-celah lain di mana kita bisa mengambil keuntungan, meskipun bentuk keuntungannya mungkin berbeda dari apa yang kita dapatkan dulu gitu. Itu sih mungkin ya gitu sementara. Baik, sementara negara Bali kita sudah dengarkan ulasan dari Dwi S. Wibowo ya. Ketiga narasumber kita hari ini sepakat ya bahwa selalu ada hikmah di balik mendung pandemi corona ini ya. Tadi sudah kita dengarkan bersama ya, dan kini mungkin ada kegelisahan di benak pemirsa, di benak Semeton Radar Bali, dan saya berusaha menjadi temalinya. Saya akan bertanya kepada tiga narasumber kita hari ini ya. Jadi optimisme mereka sejauh mana? Tadi Eka Pranita Dewi mengatakan dia sengaja memilah sejak awal ya, di mana dia dengan konteks kepenyairannya dan sisi dia sebagai ibu rumah tangga yang harus beli susu formula untuk anaknya. Gitu ya. Baik, kita mulai dari Eka Pranita Dewi ya.
di masa pandemi ini ada karyanya nggak gitu, atau sempat berpikir nggak untuk translate puisinya terus dikirim ke luar negeri gitu, misalnya kita dengarkan. Eka, silakan Kak. Kalau saya itu untuk masa pandemi ini sebenarnya bersyukur karena bisa punya lebih banyak waktu untuk di rumah ya, selain juga harus bekerja. Tapi karena saya punya anak kecil yang masih lucu-lucunya, jadi bisa main dengan dia. Kalau di dalam kekaryaan, apa yang terjadi pada saya di masa pandemi ini adalah justru saya bisa kayak membaca lagi karya-karya yang belum tuntas sebelumnya. Bagi saya termasuk orang yang agak ini ya mungkin sama puisi. Jadi bagi saya itu adalah proses puisi itu bukan hanya sekali tulis kemudian jadi puisi. Jadi bisa berbulan-bulan ya. Bertahun-tahun. Bisa bertahun-tahun. Bagi saya. Berarti kalah wari wisat sana ya. Bagi saya menulis puisi itu adalah memang harus melampaui proses itu, dan proses editing kalau saya namanya olah penanan ya, maksudnya yang benar-benar kita olah itu kayak itu yang terkadang membuat kita harus menghabiskan banyak waktu, bukan hanya semata-mata untuk kita melihat bahwa ini semacam bekerja untuk karya kita, tetapi kayak lebih dari segi intuisi, dari segi imajinasi, dan ini lebih kayak pertarungan dengan apa yang kita sudah berikan jarak lalu ketika menulis, kemudian kita harus hadapi teks itu sekarang gitu. Bahwa kita harus bersiap, ketika saya mengambil langkah ini, semacam kita harus bersiap untuk siap berkali-kali mati di hadapan teks sendiri gitu. Dan ini sebenarnya menarik sekali kalau untuk penulisan puisi bagian editing ini. Jadi kemarin jadi sampai sekarang waktu pandemi itu memang saya lebih banyak untuk buka-buka file yang lama. Kemudian juga kalau untuk translate puisi itu belum ada translate puisi, tapi mungkin nanti menulis langsung dalam bahasa Inggris. Itu menurut saya pernah baca Wing Karjo itu tuh pernah menuliskan, pernah menerjemahkan puisi Perancis yang judulnya Sajak Modern, penyair Perancis ya, Sajak Modern. Dan di introduction, ketika itu di introduction itu dia bicara bahwa puisi adalah sebenarnya yang tidak bisa diterjemahkan. Dia sadar betul ketika itu dia tidak bisa terjemahkan segala puisi yang ada di dalamnya. Sejak modern Prancis itu ada Rimbaud, ada Baudelaire, ada Apollinaire, dan ada yang lain-lain. Dia mencoba untuk paling tidak mengambil kata yang mendekati itu gitu. Jadi semacam penerjemah dalam hal ini mengambil bagiannya untuk berkarya sendiri gitu. Jadi bukan hanya sekedar menerjemahkan. Dan saya pikir itu juga perlu tenaga yang luar biasa, perlu pemikiran yang luar biasa. Itu sih saya belum sampai ke situ gitu. Baik. Nanti kita cerna sama-sama ya, maksudnya apa ya. Kalau saya paham, tapi nanti kalau Semeton Radar Bali penasaran, khususnya yang mencintai puisi dan mencintai karya-karya Eka Pranita Dewi, silahkan langsung bisa menghubungi yang bersangkutan ya. Baik, sebenarnya kalau kita telaah lebih lanjut, Bali dengan kultur agraris ya, itu mengenal yang namanya masa Kertomase ya. Kertomase itu masa di mana setelah padi ditanam, dipanen, lalu ada jeda. Nah, mungkin ini maksudnya sama, pandemi ini maksudnya Mr. Corona, Mrs. Corona ini mungkin maksudnya sama, ada jeda. Jadi kultur tanah itu jadi subur dia ketika tidak ditanami
padi, tapi ditanami kedelai, ditanami singkong, sehingga unsur hara tanah itu jadi bagus. Nah, mungkin maksudnya begitu terkait dengan pandemi di dunia ini ya, yang kotor-kotor, polusi udara dan sebagainya dibersihkan dulu. Sekarang sampah dikirim dulu sekarang ke Pantai Kuto supaya dibersihin. Setelah itu ada setitik harapan nanti untuk hidup yang lebih baik. Mungkin itu maksudnya ya. Dan nah, kita ke Mods Satrio Welang. Mods di Bali ada event Pesta Kesenian Bali, sudah 2 kali ini tidak berlangsung. Ada juga Festival Seni Bali Jani ya, programnya Bapak Gubernur Bali Wayan Koster dengan visi misinya Nangun Satkerti Loka Bali ya, dan di sana porsi untuk kesenian modern lebih banyak ketimbang sebelum-sebelumnya, karena Ibu Gubernur Bali, istri dari Bapak Gubernur Bali, Putu Putri Swastini, punya konsen terhadap kesenian modern karena beliau juga suka baca puisi. Kita dengarkan apakah ada hikmahnya Mods. Ada juga festival seni Bali Jani yang virtual ya, di mana kawan-kawan seniman di Bali juga masuk di dalamnya. Tentu ada biaya produksi dalam penggarapan dan ada dokumentasi karya yang bagus juga. Bagaimana Mods menyikapi? Kalau saya menyikapi festival apapun yang berkaitan dengan seni pertunjukan, dalam hal ini teater, kalau saya pribadi itu masih ngenes kalau virtual saja, masih kayak nggak terima itu dengan kondisi bahwa oke, pandemi bla bla bla. Tetapi sama kayak bioskop, kita sudah lama sekali nggak menonton bioskop, tetapi akhirnya ada solusi nonton bioskop jaraknya kan, duduk itu terjadi peristiwa menonton bioskop. Harapan saya memang kalau untuk pembacaan puisi divideokan oke, ya, apapun itu. Tetapi kalau untuk teater, saya tetap kekeh yang tidak hanya virtual, mungkin virtualnya bisa setelah direkam, bisa di-upload di channel-channel media sosial. Cuman peristiwa teater itu bagi saya seyogianya tetap menghadirkan penonton yang ada di situ, sehingga dalam proses pembuat penampilannya itu memang live langsung, tidak ada cut, tidak ada editing untuk itu. Tetapi saya secara pribadi pun mengapresiasi pemerintah provinsi Bali yang memang luar biasa ya, dalam 2-3 tahun belakangan ini porsi buat kita kawan-kawan seniman kontemporer dalam panggung teater itu banyak banget. Dan itu kalau dibandingkan zaman kita dulu deh ya, 10 tahun 20 tahun susah sekali, jangankan dana deh ya, gedung aja susah kita ya nyari gedung, nyari dana apa itu, karena masa-masa 10-20 tahun lalu itu kita agak jauh dari birokrasi ya, jadi kayak kita ada di mana. Kemudian sekarang kebetulan ada Bu Putri di pemerintahan, kemudian akses tiba-tiba terbuka, tiba-tiba begitu banyak dukungan baik secara moral maupun secara finansial yang memang menjadi kunci berputarnya kegiatan untuk pemanggungan ini. Karena memang kalau untuk teater dibandingkan seni yang lain seperti kayak penulisan puisi ataupun seni rupa yang banyak bersumber pada individu, kalau kita di seniman teater jelas untuk kita hitungan real cost pementasan, jadi biaya untuk latihan, konsumsi sampai gedung bla 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 sampai tiketing. Jadi secara kasar pertanyaan tadi saya jawab, masih sedih kalau seandainya belum bisa tampil dengan penonton yang hadir di gedung itu. Jadi kita harus nyari solusi bagaimana strateginya, siasatnya, sehingga kalau di bioskop ada 50% kapasitas penonton, mungkin di teater bisa diberlakukan sama kan. Kemudian pementasan kita rekam, kita bisa virtualkan juga. Jadi ada 2 yang terjadi. Sebenarnya kalau sudah taat protokol kesehatan ya, ingat pesan Ibu, ada cuci tangan, pakai masker, jaga jarak. Sebenarnya tidak ada alasan untuk takut ya, apalagi kita sudah artinya taat ya, dan Bali tingkat ketaatannya luar biasa 96,6 ya, dan itu diapresiasi oleh pusat. Jadi harapan dari Mods Satrio Welang, mungkin ada semeton nanti yang mendengar dari pihak birokrasi ya, bisa nggak kayak bioskop? Kayak bioskop Pak? Ya, 50% penonton, tipis-tipis.
untuk sementara mungkin tiketnya didiskon dulu 50% aja Bu, tetapi Pemprov yang nalangi lagi 50% itu misalnya. Misalkan. Jadi mods ini sudah sangat merindukan riuh tepuk tangan penonton. Ya, karena memang itu yang hilang dari ketika pandemi ini kan kita totally work from home dan memang, tetapi don't take me wrong, maksudnya saya tidak bermaksud untuk menolak upaya-upaya pembatasan segala macam, karena memang inilah kondisinya. Memang itu kan menjadi sebuah harapan dalam kita seniman panggung. Ketika sudah menjadi virtual itu kayak apa ya, kayak pacaran tapi nggak ada gitu, misalkan nggak ada cium-ciumnya, itu jadi kayak sambalnya kurang lombok ternyata kalau makan sambal lomboknya 10. Jadi dia kalau nonton teater tepuk tangan paling keras kawan. Itu yang kita rindukan, seperti sentuhan energi. Jadi sebenarnya Festival Seni Balijani itu melahirkan banyak ini ya, ketertarikan dari audiens dan mereka ingin juga berproses dalam hiruk pikuk dunia teater di Bali ya. Nah, nanti mungkin ini bisa dipertimbangkan oleh Bapak Ibu yang memegang kebijakan. Nanti apa solusinya, karena ketakutan saja tidak cukup untuk mengatasi pandemi ini. Kita harus berani tetapi dengan terukur. Seperti yang disampaikan tadi ya. Pola hidup kita sudah berubah dan kita bisa menyiasatinya. Kalau semua disiplin, saya pikir why not ya. Nah, baik, kita akan dengarkan ulasan lagi dari Dwi S. Wibowo. Istri ayah Tara ini adalah seorang seniman lukis, Citra Sasmita ya. Mungkin Anda akrab dengan lukisannya. Dan untuk mendukung Dwi mungkin bisa dikoleksi satu lukisannya, mungkin 2 atau 3. Nanti yang tertarik bisa langsung hubungi Citra Sasmita lewat Facebook dan Dwi S. Wibowo juga lewat media sosialnya. Silakan Dwi. Apa nih aku? Iya, pertanyaannya begini. 2021 ini Mas, gimana optimismenya? Karena di 2020 kan Mas bilang ada yang di cancel satu kan untuk event seni rupanya. Tentu di 2021 ini tantangannya lebih berat. Nah, bagaimana itu? Apakah bisa mungkin lewat virtual atau bagaimana, atau mungkin ada hal lain yang dilakukan supaya bisa bertahan dan tetap berkarya ya? Karena Bali ini sangat berharap dari Dwi S. Wibowo, Dewi dan Mod Satriulang ke depannya ya, regenerasi. Silakan Mas. Ya, ya kita harus tetap optimis dong gitu menatap 2021, apalagi kalau kita berefleksi pandemi ini sudah hampir 1 tahun gitu, waktu yang tidak sebentar gitu. Artinya ke depan kita memang harus melakukan banyak siasat sebenarnya, dan siasat-siasat itu kalau kita mau lihat juga sebenarnya sudah dilakukan gitu sejak tahun 2020 oleh banyak institusi lah sebenarnya gitu. Sama misalnya gini, pameran gitu. Di Bali mungkin tidak begitu banyak pameran yang dibuka untuk umum gitu, tapi saya ingin memberikan satu contoh sebenarnya. Di Jogja itu ada pameran namanya Art Jog yang yang intensitas kunjungannya di situasi normal itu bisa mencapai 100.000 orang itu untuk dalam jangka waktu 1 bulan. Artinya lebih dari 3.000 orang per hari. Nah, ketika situasi ini terjadi pandemi, mereka awalnya mau membatalkan itu penyelenggaraannya, tapi ternyata dengan dukungan pemerintah pusat akhirnya mereka tetap menjalankan itu dengan berbagai siasat, artinya mengikuti protokol kesehatan. Nah, itu juga sedikit memberikan keuntungan gitu, dalam artian seperti ini, ketika kita melihat sebuah pameran dengan 3.000 orang per hari, kita bisa bayangkan bagaimana kita melihat karya. Artinya ada desak-desakan, ada apa namanya? Berjubel. Iya, berjubel, dan kemudian ada kita ketika baru melihat karya, kemudian sudah ada orang di dekat kita, terpaksa geser lagi, pindah lagi gitu. Artinya kita tidak punya waktu yang secara intensif untuk melakukan refleksi dalam melihat karya. Nah, interaksi diri dengan karya juga pada akhirnya berkurang di situasi itu. Nah, kemudian Arjok melakukan siasat dengan membuat semacam penjadwalan kunjungan gitu. Penjadwalan kunjungan per 2 jam mereka melakukan mengizinkan sekitar, kalau tidak salah 60 atau 100 orang untuk kapasitas gedung berlantai 3
selama 2 jam dengan pendaftaran terlebih dahulu. Artinya ada submisi dengan persyaratan harus ada, kalau pengunjung dari luar kota harus ada surat keterangan rapid test dan lain sebagainya. Dengan proses juga memang jadi merepotkan ketika membuat pameran itu, karena per 2 jam itu sendiri panitia harus melakukan clearing area gitu dengan desinfektan dan lain sebagainya. Tetapi sedikit keuntungannya adalah itu, bagi publik mereka sendiri punya intensitas yang tinggi untuk melihat karya secara langsung dan juga berinteraksi dengan karya gitu. Karya bisa mereka nikmati lebih lama, lebih intensif melihat setiap detail. Berbeda dengan banyak inisiatif yang dilakukan juga di tahun 2020 lalu, pameran virtual misalnya. Ada yang membuat sekedar memposting foto lewat Instagram atau membuat semacam virtual galeri yang kemudian diupload lewat YouTube gitu. Intensitasnya tentu berbeda. Lukisan berukuran 2 meter ketika dia berubah menjadi sekedar foto di layar HP atau di layar laptop tentu berbeda sensasinya. Belum lagi teksturnya, banyak hal yang tidak bisa kita lihat sebenarnya dari sebuah karya seni gitu melalui virtual. Tetapi balik lagi, persoalan itu kemudian harus kita lihat ke banyak aspek gitu. Seperti pameran virtual misalnya, bisa jadi dia tetap dilangsungkan karena ada faktor-faktor pertimbangan market misalnya gitu. Dalam artian ada banyak kolektor yang sekedar melihat foto cukup untuk membeli karya gitu. Nah itu juga tetap memberikan optimisme kan bagi seniman gitu. Artinya ketika karyanya dipamerkan secara online, terpublikasi secara luas, ada kolektor yang kemudian bisa berminat dan membeli karya itu. Itu kemudian yang kedua, pameran secara virtual juga sekaligus memberikan banyak kesempatan untuk seniman melakukan eksplorasi gitu. Karena ketika membuat karya untuk virtual mungkin ada banyak cost yang sebenarnya ketika membuat pameran fisik mereka harus kirim karya, harus costnya menjadi sangat tinggi. Tapi ketika virtual mereka cukup membuat karya dan foto. Nah biaya-biaya itu bisa dialihkan untuk misalnya lebih melakukan eksplorasi lebih ke dalam penciptaan karyanya. Nah itu salah satu bentuk alternatif juga sih, aset yang sebenarnya sudah banyak dilakukan gitu. Nah tetapi ketika misalnya kita lihat bahwa sebuah pameran virtual tentu kita tidak lengkap ya gitu ketika hanya sekedar melihat foto karya gitu, atau misalnya seperti tadi pameran fisik seperti Artjog tapi kemudian ada pembatasan gitu. Pada akhirnya banyak orang yang dengan sangat terpaksa tidak bisa datang gitu. Nah untuk mengobati itu gimana gitu, makanya kayak seperti Artjog sendiri misalnya atau banyak galeri lainnya juga kemudian menambahkan banyak program gitu, yang sebelumnya mereka hanya mungkin murni pameran karya aja, kemudian menjadi banyak program. Misalnya ada artist talk, ada kurator talk yang memungkinkan publik bisa menikmati acara itu atau mendapatkan insight dari acara itu melalui online gitu, melalui virtual gitu. Kalau siasat-siasat semacam Artjog itu sudah dilakukan di Bali, Dwi? Kalau di Bali ada sebenarnya beberapa galeri memang melakukan pembatasan, dalam artian kunjungan memang dibatasi by appointment, artinya pengunjung sebelum datang harus menelpon terlebih dahulu, memang jumlahnya juga dibatasi, dan galeri juga memang ya sebagaimana anjuran pemerintah gitu menyiapkan sarana prasarana kesehatan itu. Kalau di bisnis properti ya, ini kesempatan bagi investor untuk beli-beli tanah yang lagi murah ya. Kalau di seni, di dunia seni mungkin ada orang yang suka beli-beli lukisan, itu apa namanya? Kolektor ya. Itu berlaku nggak di seniman, di misalnya lukisannya si Citra Sasmita misalnya, biasanya sebelum pandemi harganya 5 miliar 25 juta yang kecil. Kecil. Ya. Kalau di masa pandemi mungkin lebih murah, diskon itu. Ada nggak kolektor itu melakukan upaya-upaya itu? Karena karya seni khususnya lukisan itu kan sudah menjadi investasi tersendiri ya. Ya. Ya kalau aku tidak cerita di karyanya Citra ya, tapi di banyak obrolan ataupun di semacam ya talk online gitu, ada beberapa galeri yang kemudian mereka bercerita juga pengalaman ketika di situasi seperti ini mereka membuat pameran, kemudian kolektor datang tertarik, dan ya selalu muncul pertanyaan misalnya ada nggak gitu diskon pandemi gitu, diskon corona ada nggak, harga corona gitu istilahnya gitu. Nah artinya sebenarnya juga di satu sisi memang demand untuk karya seni tetap ada gitu, cuma memang istilahnya secara budget atau secara nilai value ekonominya tidak tinggi gitu.
Jadi memang ada beberapa seniman-seniman yang memang secara karya memang terjaga gitu, tapi secara harga karya permintaannya tetap terjaga, tapi juga ada banyak seniman lain yang dengan sangat terpaksa memang harus ya melepas atau bahkan apa ya istilahnya ya dengan sangat terpaksa gitu harganya diturunkan gitu. Ya sebenarnya itu tidak bagus juga gitu. Aku mungkin mau cerita sebenarnya di luar juga di online gitu ada satu inisiatif yang menurutku menarik gitu. Ada namanya Artist Support Pledge. Jadi untuk memberikan motivasi ke sesama seniman gitu supaya mereka kemudian tidak dengan sangat terpaksa menjatuhkan harga karyanya. Inisiatif Artist Support Pledge ini justru mereka menawarkan sebagai sesama seniman untuk saling suportif ke seniman lainnya dengan cara itu lintas negara gitu online. Negara, jadi okay. Kampanye itu adalah sebuah kampanye yang diinisiasi oleh seorang seniman Inggris gitu. Dia membuat kampanye ketika seorang seniman menggunakan hashtag atau menggunakan kampanye Artist Support Pledge. Ketika dia menjual 5 karya, dia berkewajiban untuk membeli 1 karya dari seniman lain yang menggunakan kampanye yang sama. Nah, tapi memang ada batasan gitu, harga maksimal kalau tidak salah $200 gitu. Jadi memang jadi seniman memang tidak harus membuat karya yang besar kemudian menjual dengan harga murah, tapi memang menyiapkan karya yang murah dan itu affordable dan istilahnya tetap worth it gitu. Dengan harga segitu, karya yang didapatkan ukuran segitu, kualitasnya seperti itu. Jadi istilahnya tetap terjaga, optimisme, produktivitas seniman juga tetap terjaga gitu. Oke, teman-teman dari Bali yang ikut menyimak talk show kita hari ini ya, FGD kita hari ini ada resep. Mungkin beli bonus mungkin bisa niru ya atau siapa beli poleng misalnya bisa. Udah Mots, siapa nelpon pacarnya? Oh iya, biasa panggilan untuk Oke. Baik. Mungkin ada banyak pertanyaan seperti yang saya bilang tadi di sesi sebelumnya. Itu bisa Semeton sampaikan nanti ke channel kami. Dan seperti yang saya bilang tadi, kalau ingin tahu lebih jauh siapa narasumber kita hari ini, saya sengaja rahasiakan, ya. Jadi nanti yang penasaran, mungkin pengen anaknya pinter acting, pinter baca puisi, atau ada seniman yang butuh kurator, ya. Ada pelukis yang butuh kurator, ya bisa dihubungi bintang tamu kita di SB Bowo. Yang pengen anaknya pintar baca puisi, pintar nulis puisi, bisa chat nanti Eka Pranita Dewi ya. Dan yang pengen anaknya pede, percaya diri menghadapi kehidupan ini ke depan ya, bisa menghubungi Mots Satrio Welang ya. Oke, Semeton Nadar Bali, FGD kita hari ini akan kita tutup. Tapi sebelumnya bisa saya simpulkan ya, kalau pilkada saja tidak virtual, sebenarnya event-event seni juga bisa, asalkan ingat pesan ibu, cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak ya. Disilang-silang nanti kalau ada pentas seni itu. Dan nanti narasumber kita hari ini semua optimis menghadapi tahun 2021, tahun kerbau logam ya. Kerbau bukan berarti malas, enggak. Di Bali loh pemenang kita. Di Bali ini banteng, perkasa, kerbau perkasa. Jadi kita hadapi 2021 nanti dengan perkasa, dengan optimisme yang tinggi, dengan karya-karya baru nanti yang lebih bergelora dari tahun-tahun sebelumnya. Oke, terima kasih. Semeton sareng sami. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Selamat sore.